Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup yang Berbobot bersama dengan saya Fani Paendong. Kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Selanjutnya Daniel pasal 5 ayat 25-30. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Di sini kita melihat bahwa kehidupan raja sangatlah ringan, tidak memiliki bobot yang begitu berat dalam pemerintahannya. Selanjutnya, lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Kekasih-kekasih Tuhan, masa hidup manusia di dalam dunia ini sangatlah terbatas. Seperti firman Tuhan katakan, 70 tahun kalau kuat 80 tahun, itu pun disertai dengan banyaknya penderitaan. Tidak ada yang abadi dalam segala yang diperoleh dan dimiliki manusia pada masa hidupnya. Hanya rohlah yang akan kembali kepadanya untuk bersaksi atas segala apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Belsasar, seorang raja, mendapatkan mimpi bahwa hidupnya terlalu ringan. Hidupnya jauh dari kapasitasnya sebagai seorang raja yang seharusnya dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi rakyatnya. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seharusnya hidup kita jauh lebih berbobot, jauh lebih berisi daripada orang-orang dunia ini. Kita tahu bagaimana caranya mengasihi, bagaimana caranya mengampuni. Kita tahu bagaimana caranya menghormati, menolong sesama. Bahkan kita tahu bagaimana caranya melayani dengan baik di atas rata-rata.
Inilah yang Tuhan inginkan dalam masa hidup kita, sehingga ketika kita ditimbang, maka perbuatan-perbuatan baik kita itu boleh berkenan di hati Tuhan, dan didapati bahwa hidup kita lebih berbobot daripada orang-orang dunia ini. Mari bersama-sama kita melakukan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.